9 jam, 168 drone, puluhan rudal balistik, dan nol rudal balistik yang berhasil dicegat. Pada malam 20 Agustus 2026, Ukraina kehilangan pertahanan terpentingnya, bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena persediaan yang habis. Dan malam itu, satu pesan jelas terdengar dari langit Kiev. Rusia telah menemukan titik lemahnya. Untuk memahami apa yang terjadi pada malam itu, kita harus mundur sejenak. Konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Selama waktu itu, Ukraina mengandalkan kombinasi sistem pertahanan udara modern termasuk Patriot buatan AS, SAMP-TMP dari Prancis Italia, dan IRIS-T dari Jerman untuk melindungi langitnya. Kombinasi ini terbukti efektif, menembak jatuh sebagian besar rudal keluasa dan drone yang diluncurkan Rusia. Namun ada satu jenis senjata yang menjadi ancaman terbesar, rudal balistik. Rudal yang meluncur ke angkasa sebelum jatuh dengan kecepatan hipersonik ke sasarannya. Dan hanya sistem Patriot yang mampu mencegatnya secara konsisten. Masalahnya, persediaan rudal pencegat Patriot sangat terbatas. Presiden Zelensky sendiri mengakui bahwa Ukraina memiliki rudal pencegat 2,5 kali lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, sementara Rusia menembakkan 2 kali lebih banyak rudal balistik setiap bulannya. Ini adalah jurang yang semakin lebar. Serangan 19-20 Agustus 2026 adalah manifestasi nyata dari ketidakseimbangan itu. Mari kita bongkar strategi Rusia malam itu. Ini bukan serangan biasa. Ini adalah apa yang oleh analis militer disebut sebagai serangan gabungan besar atau Combined Arms Strike, sebuah operasi yang melibatkan semua cabang militer Rusia. Rusia mengerahkan armada senjata yang sangat beragam. Rudal balistik Iskander-M dan KN-23 yang berasal dari Korea Utara. Keduanya meluncur dengan lintasan tinggi dan kecepatan lebih dari 5.000 km per jam. Rudal hipersonik Zircon dengan kecepatan Mach 9 dan kemampuan manuver di udara. Rudal keluasa kaliber dari kapal-kapal di Laut Hitam. Rudal KH-101 dan KH-59 yang diluncurkan dari pesawat pengebom strategis. Proyektil S-400 awalnya dirancang sebagai rudal pertahanan udara, tetapi dialihfungsikan sebagai senjata serang. Dan 168 drone Shahed dan drone hibrida Bandelord. Mengapa begitu beragam? Sebab setiap jenis senjata memiliki peran berbeda dalam membuka jalan bagi yang lain. Bayangkan Anda menghadapi sistem pertahanan yang canggih. Anda tidak menyerang langsung dengan senjata terbaik Anda. Anda mengirim gelombang pertama, drone murah, 168 drone. Pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh hampir 90% di antaranya. Namun setiap rudal pencegat yang digunakan adalah biaya besar. Setiap tembakan menguras persediaan yang sudah menipis. Gelombang kedua, rudal keluasa, lintasan rendah, menghindari radar. Sekali lagi, pertahanan udara merespon, sekali lagi, persediaan pencegat terkuras. Baru setelah itu, pada gelombang ketiga, Rusia meluncurkan rudal balistik dan hipersonik, senjata yang paling sulit dan paling mahal. Dan pada titik ini, pertahanan udara Ukraina sudah kehabisan amunisi terbaiknya. Hasilnya, tidak satupun rudal balistik yang diluncurkan malam itu berhasil dicegat. 0. Menurut Angkatan Udara Ukraina, semua rudal balistik mencapai targetnya. Sasaran fisiknya adalah infrastruktur militer, pabrik drone Firepoint, pabrik penerbangan Antonov, depo bahan bakar di Brovary. Namun ketika rudal balistik menghintam, akurasinya tidak sempurna. Sebuah gedung apartemen 9 lantai di distrik Solmiansky kehilangan 2 lantai teratasnya. Sebuah rumah sakit anak rusak parah. Sebuah sekolah hancur. Sebuah pusat bisnis terkena puing-puing drone. 13, 15, 17 jiwa, tergantung laporan. Puluhan luka-luka. Namun angka itu mungkin belum final. Puing-puing masih terus digali.
Dampak serangan ini tidak berhenti di Kiev. Ini adalah pukulan psikologis dan strategis sekaligus. Secara psikologis, 9 jam serangan, hampir setengah hari, adalah teror yang terus-menerus. Lebih dari 38.000 warga Kiev menghabiskan malam di stasiun metro bawah tanah, termasuk 2.000 anak. Ini bukan hanya pertempuran militer, ini adalah perang syaraf. Secara strategis, serangan ini mengungkap kelemahan fundamental Ukraina dan Rusia mengetahuinya. Mereka menyimpan sebagian besar rudal balistiknya untuk serangan ini dan kemungkinan besar untuk serangan berikutnya. Para analis memprediksi serangan ini mungkin adalah pemanasan menjelang Hari Kemerdekaan Ukraina pada 24 Agustus. Reaksi dunia, PBB mengecam keras. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyebut serangan terhadap warga sipil sebagai pelanggaran nyata hukum humaniter internasional. Uni Eropa menjadikan penguatan pertahanan udara sebagai prioritas termendesak. Namun ada satu nama yang absen dari daftar bantuan, Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak akan menyuplai rudal Patriot tambahan, bukan karena tidak mau, tetapi karena mereka membutuhkannya sendiri. Iran, konflik yang mengancam kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, menjadi prioritas. Ini adalah realitas pahit yang jarang dibicarakan. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia bahkan menyatakan bahwa Amerika Serikat secara faktual menyetujui serangan Ukraina di wilayah Rusia. Pernyataan yang kontroversial, tetapi mencerminkan perubahan sikap Washington. Proyeksi ke depan, jika Ukraina tidak mendapatkan tambahan rudal pencegat, dan segera, kita akan melihat lebih banyak serangan serupa. Rusia akan terus menggunakan rudal balistik sebagai senjata pembuka. Ini adalah permainan kehabisan persediaan yang tidak seimbang. Ukraina kehabisan lebih cepat. Mari kita rangkum. Pada malam 19-20 Agustus 2026, Rusia meluncurkan salah satu serangan termasif dalam konflik ini. Kombinasi drone, rudal keluasa, dan rudal balistik dirancang khusus untuk membebani pertahanan udara Ukraina yang kekurangan pasokan. Hasilnya, puluhan korban jiwa, kota yang lumpuh, dan satu pelajaran pahit, bahwa dalam perang persediaan, angka berbicara lebih keras daripada diplomasi. Ukraina membutuhkan sistem pertahanan anti-balistik yang lebih banyak. Namun di dunia di mana persediaan militer global terbatas, permintaan itu mungkin tidak akan terpenuhi. Pertanyaan yang tersisa, apakah serangan ini akan menjadi pola baru? Apakah dunia akan merespon cukup cepat? Dan yang paling penting, berapa banyak lagi malam seperti ini yang harus dialami Kiev sebelum ada perubahan? Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di analisis berikutnya.